Namanya Deana. Cewek cantik ini lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 1991. Dia masih sangat muda, tapi jangan tanya, di usia mudanya ini sudah banyak pencapaian yang dia raih, terutama terkait dengan hobinya di musik. Mengenal musik di usia belia tentu saja tidak mengherankan bagi seorang Deana, karena dia tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang juga adalah pemusik. Namun, ketertarikannya untuk terjun di dunia musik baru dimulainya pada saat dia duduk di bangku SMP, yaitu pada tahun 2005. Selain pandai memainkan gitar, seorang Deana juga ternyata piawai mencabik bass. Dan kepiawaiannya itulah yang mengantar dia menjelajah ke ranah metal hingga saat ini. Kiprah Deana di ranah metal diawali pada tahun 2008 dengan bergabung menjadi bagian dari sebuah band metal bernama Youthful Aggression. Dan saat ini, Deana adalah bassist dari band bernama Annabelle Trash juga Murka. Keseriusannya di musik benar-benar ditunjukkannya pada tahun 2007 dengan bergabung sebagai gitaris pada sebuah band beraliran pop-punk di sekolahnya bernama Followhead. Selain menekuni musik, seorang Deana juga ternyata memiliki banyak hobi lain yang gak kalah menarik. Hobi apa aja sih yang ditekuni? Yuk kita cari tahu sambil dinner bareng Deana di Ladies Room-nya Working TV with me, Arin. Kita ketemu Deana sekarang. Oke, seru nih bisa ketemu dengan seorang cewek cantik. Wow, alhamdulillah. Susah dapetin waktu lo, Dek. Iya, memang sibuk banget ya. Kebetulan sekarang memang lagi sibuk-sibuknya sih. Ya, aku kenalin dulu nih Deana. Tadi udah lihat dong ya profilnya tadi di awal ada ya Deana ini sebagai apa dengan segala cerita perjalanannya secara musikal. Ya. Ya, dari situ ya. Dan malam ini gue benar-benar nyuri waktunya Deana untuk ngajak dinner. Diajak dinner sama cewek loh. Iya, daripada nggak ada yang ngajak sama sekali ya, nggak apa-apa sih. Iya banget ya. Segitunya sih. Iya, memang lagi kosong sih kayaknya. Aduh. Apa sih kosong? Oke deh, udah disiapin deh. Tadi kita udah order ya, kita tinggal nanti makan. Mudah-mudahan benar-benar sesuai dengan seleranya. Apalagi udah habis puasa ya. Iya. Rajin puasanya. Lagi mencoba aja sih, kayak ya pengen nurunin berat badan sih, tapi ya kayaknya harus dengan puasa mungkin ya. Iya, itu juga itu salah satunya. Kenapa mesti nurunin berat badan? Ini ada kaitannya dengan manggung berasa berat atau dengan kegiatan-kegiatan lain? Kayaknya lebih ke ngerasa berat aja gitu. Kayak bawa berat badan sendiri tuh kayak berat dan rasanya tuh kayak males-malesan gitu loh, Mbak. Ini karena nggak manggung ya? Udah cukup lama ya? Iya, karena manggung cukup lama. Udah cukup lama nggak manggung, jadi ya badan terus-terusan berat itu. Ya. Jadi udah saatnya diturunin. Iya. Oke, di luar manggung nih, Deana kan ada juga aktivitas yang dilakuinnya. Yang kayaknya juga butuh badan yang siksa. Nah, itu. Iya kan? Itu. Apa aja sih aktivitasnya selain Jadi, kerja? Aku tuh foto-foto baju gitu. Oke. Jadi kadang ada brand apa dia pengen foto season gitu sama aku kayak gitu sih. Oh, untuk yang kayak gitu Iya, juga. dan rasanya kalau berat badannya nambah terus, aduh jadi kayak nggak pede gitu loh. Kayak gitu sih. Size-nya nambah terus ya? Size-nya nambah terus dari S, M, sekarang udah L gitu. Oh iya? Iya. Oh my god. Lumayan. Gila sih. Jadi kayak size L. dilihat juga kayak nggak enak gitu di foto, gede banget gitu kan. Jadi ya akhirnya dengan berat hati sih, meskipun sebenarnya hobi aku tuh makan sih sebenarnya. Hobi aku tuh makan, cuman karena sedang menurunkan berat badan ya akhirnya dikurangi porsinya gitu. Makan apa yang favorit? Kalau makanan favorit sih sebenarnya
Bakso sih, itu jadi Bakso kayak mah nggak bisa dibawa dinner ya? iya Jarang-jarang nggak ya? bisa sih. Kalau dinner beneran mah ya nggak ada juga sih bakso. Nggak ada juga sih sebenarnya di beberapa tempat ada bakso gitu, kayak bakso Malang kayak gitu ada. Bebas lah ya. Bebas lah. Tapi yang favorit itu. Yang favorit itu Oke, Diana, aku sempat dengar bahwa bukan dengar juga sih, lihat-lihat lah ya di apa namanya sosmednya ya, ya. di luar manggung, di luar sebagai model untuk beberapa produk, gitu kan. Ternyata Diana juga sering naik gunung. Ya, Hah? ya. Emang hobi? Itu hobi yang terpendam sih sebenarnya. Jadi kayak dulu zaman sekolah tuh kan sering naik gunung tuh sama temen-temen. Itu terakhir 2009 tuh. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Jadi dari mulai SMP tuh kayak sama teman-teman rumah awalnya, mereka suka ke gunung gitu kan, ikut. Dan sampai SMA setelah SMA mulai masuk kerja, nah dari situ udah stop banget. stop banget. Terus Karena ada udah- kegiatan bermusik makin stop. Kalau gimana Setelah ada kegiatan bermusik makin stop ya juga. itu jadi lebih fokus ke musik setelah itu. Nah kebetulan awal tahun deh, Januari 2020 tuh ada satu komunitas yang dia pecinta alam gitu ya, yang suka naik gunung lah ya, kayak gitu, ngajakin aku buat jadi host di situ. Oh ya? Iya. Jadi mereka tuh kayak naik gunung tapi menceritakan tentang sejarah gunung ini seperti apa, kayak gitu. Nah, mereka pilih aku lah sebagai hostnya gitu. Meskipun belum pernah loh aku kayak gini gitu, belum pernah jadi host, tapi mereka pernah lihat kita nge-MC bareng. Oh. Nah, itu. Oh ya waktu itu. Itu yang Padahal itu pengalaman pertama juga. kan, pertama ya? juga itu. Pertama dan belum lagi. Belum pernah lagi. Belum pernah lagi. Belum. Tiba-tiba tawarin host. Tuh jadi host. Gila Siapa sih. tahu setelah ini malah makin. Iya, kalau makin ya, cuman jadi kayak oh berarti mungkin di pandangan mereka aku cocok sih sebagai host gitu kan, atau mungkin sebagai MC. Meskipun baru pertama kali gitu. Cuman setelah dicoba ya memang seru juga sih. Seru juga. Apa keseruan yang digali, naik gunungnya atau nge-hostnya? Dua-duanya sih Dua-duanya. sebenarnya. Jadi antara ini hobi sama ini yang aku nih belajar sambil belajar gitu. Oke. Dan itu didampingin sama temen juga. Jadi kita berdua nge-host. Oh, hostnya Tuh. berdua dan acaranya naik gunung. Iya, acaranya naik gunung. Jadi ya tanpa pikir panjang sih udah Langsung oke, sikat. let's go gitu. Ew. Dari situlah Udah berapa episode? udah ada 7 kalau nggak salah. 7. Berarti udah 7 kali naik gunung. Ya, Biasanya naik gunung sama siapa? Kalau untuk episode untuk kebutuhan itu sama sosok famous kah? oh enggak sih, enggak. Enggak, jadi memang si kita tuh sama komunitas ya, namanya Persami Adventure. Jadi si Persami Adventure ini tuh kayak mau coba buat kayak masukin TV gitu loh. Oh, oke, Tapi bikin kita harus konten. ada portfolionya. Oh, Kayak gitu. Oke. Jadi akhirnya kita bikin video, terus kita ajuin ke ada salah satu TV swasta lah ya, kayak gitu. Dan mereka minta kita untuk bikin dulu beberapa video, ajuin ke mereka gitu. Jadi mereka bisa mempertimbangkan ini buat jadi salah satu program di acara TV tersebut, kayak Oke, gitu. Berarti memang harus explore banget ya ke destinasi yang dituju ya. Nah itu, jadi kita kayak menceritakan sejarah-sejarah gunung itu gitu, biar orang tuh tertarik juga. Belajar Pengen lagi sih. dong. Kenapa? Belajar lagi dong. Iya, belajar lagi. Belajar mengenal itu. Iya. Persiapannya ngapain aja biasanya? Persiapannya paling cuman Googling. nggak googling sih, karena kita udah ada pemandunya, udah ada guide-nya di situ. Paling kalau persiapan ya biasa aja kayak makanan kan, kayak gitu-gitu. Terus flying seat, terus hammocknya kayak gitu-gitu, alat-alat gunung aja. Gitu. Persiapan yang sifatnya fisik lah ya. Ya, Kayak gitu. Sekali naik gunung berapa lama sih deh? jarak tempuhnya Enggak, maksudnya berapa hari gitu? paling 1 malam.
Oh, 1 malam. Ya 1 malam perjalanan. Satu malam perjalanan sih 5 jam, sekitar 5 jam 6 jam. Nginep sehari, udah besok balik gitu. Besoknya balik. Dapet Camping bang. gitu. Asyik. Camping. Persami. Iya. Perkemahan Sabtu Minggu. Perkemahan Sabtu Minggu ya. Itu kebagi waktunya sama pekerjaan, dapat permit juga dari kantor. Kalau kerjaan kebetulan aku Senin sampai Jumat. Oke. Jadi kerja Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu tuh libur. Nah, aku pakai buat naik gunung. Buat naik gunung. Lain soal nanti kalau udah banyak job manggung Nah, itu lagi. sih kayaknya. Gimana kalau misalnya tiba-tiba nih pandemi berakhir lah ya. Ya. Terus panggung udah mulai dibuka nih. Pilihannya ada 2, antara manggung sama naik gunung, mana nih? Udah lebih berat, pasti berat ke manggung sih. Oh, ya? Kayaknya. Cuman ya mungkin manggung juga nggak seminggu sekali ya. Kayak ada jeda lah ya. Kalau nggak Sabtu, Minggu lah gitu. Jadi kayak kalau manggung Sabtu ya oke, kita Minggunya ke gunung kayak gitu. Selama itu masih bisa, Sikat aja. sikat aja. Deh, dapat dong ilmu-ilmu survive-nya gitu kan. Dapat banget sih. Jadi kayak kita tuh di sana memang ngebuka juga ya, kayak kita tuh seperti apa. Entah itu kita peduli sama teman atau kayak gimana tuh kayak kelihatan banget. Kayak gitu. Terus kayak hal kecil aja, misalkan kayak binatang nih. Aku tuh kalau di rumah kayak bunuh aja gitu. Binatang yang nggak jelas tuh aku, apaan sih bunuh gitu kan. Tapi kalau di gunung tuh nggak bisa kayak gitu. Karena ya itu kan maksudnya kayak ini beneran hewan nggak sih atau apa gitu. Kayak gitu. Jadi kita lebih hati-hati. Beneran hewan apa enggak? Maksudnya bisa jadi makhluk astral. Nah itu makanya kita jadi lebih hati-hati dan itu tuh kebawa sampai rumah tuh kayak gitu. Jadi kalau ada hewan ya udah cuma disingkirin doang lah kayak gitu. Pernah nemu nggak sih? Ya Apa ini? misalnya lagi di gunung nih atau lagi menggunung gitu ya, pernah menemukan ya Alhamdulillahnya sih nggak pernah. Cuman kalau kayaknya rasa-rasa ada sih. Cuman kalau diliatin nggak pernah, alhamdulillah. Nggak mau jangan sampai. mudah-mudahan sih nggak pernah. Takutnya kapok gitu loh. Ya. Iya kan? Iya juga ya. Oke. Jangan sampai. Yang terjauh mana? Kalau selama ini sih aku masih di Jawa Barat aja. Paling jauh di mana ya? Belum sampai jauh-jauh. Yang tertinggi gunung mana? Menglayang. Melayang. Iya. Dekat lah ya. Iya deket. Dekat tuh dari mana? Dekat dari ujung baru, kalau dari sini jauh-jauh juga. Lumayan ya. Lumayan juga. Lumayan. Oke. Itu Menglayang sebenarnya nggak terlalu tinggi sih, cuman kayak perjalanan ke puncaknya tuh banyak akar-akar dan itu tuh kayak 80 derajat. Kemiringan. Ini banget sih naiknya. Oh, ya? Kemiringannya 80. Ya, Lumayan sulit ya. lumayan. Cuman kebantu sama banyak akar-akar, jadi kita ya pegang gitu, pegang akar. Itu pakai latihan dulu nggak sih? Latihan fisik dulu gitu? Biasanya kan Harusnya, gitu. harusnya. Cuman karena akunya nggak sempet, jadi ya udah hajar aja langsung. Pernah dapat kesulitan gimana gitu? Nah itu dapat kesulitannya ketika hujan. Pernah ngalamin? Pernah itu 2-3 kali deh. Jadi pas naik hujan, turun juga hujan gitu. Aduh. Nah itu yang paling parah tuh Menglayang. Karena itu gini banget gitu ya. Kita naik sih masih oke gitu kan. Naik masih oke. Nah pas turunnya tuh kayak daripada jatuh mendingan ngesot. Serius. Oh iya? Iya. Menggelosor? Iya, mendingan kayak gitu. Jadi cari aman gitu kan. Takutnya kalau misalkan kita maksain di saat kita licin terus jalan, takutnya jatuh, mana jurang-jurang juga kan kayak gitu. Okay. Dan Jadi- itu cuma daerah doang yang kayak gitu atau semua? Kayaknya sih aku doang deh. Cuman kayak mereka tuh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena di situ tuh cowok semua kan ya. Jadi yang Oke. ceweknya cuma aku. Satu tim cuma daerah doang Iya. ceweknya. Oh dapat ini dong, dapat perlakuan istimewa dong. Sebenarnya sih sama aja, ya ada sedikit lah gitu. Dan akunya juga nggak mau kayak nggak usah kayak gini lah, nggak usah kayak gini, sama aja lah kita gitu. Kayak gitu aja. Udah di alam mah sama aja lah ya, mau cowok mau cewek sama aja lah ya. Kayak gitu. Kayak gitu sih, seru lah pokoknya. Selamat tapi ya sampai bawah ya. Selamat, cuman ya ada drama gitu kayak
aduh nggak mau deh, tunggu dulu gitu sampai kuat nih harus turun gitu, sampai siap harus turun karena itu licin banget dan memang gini banget jalannya. Ya, ketika kebayang lah ya, turun 80 derajat lah ya. 90 derajat aja udah begini kan. Iya, Ya, paling ini miring-miring dikit lah ya. 75-80 derajat lah. Pokoknya juara itu pas lagi hujan sampai celana tuh bolong tuh gara-gara sering ngesot. Hampir setengah jalan apa 3/4 jalan aku ngesot terus. Mana jarak tempuhnya? Naik apa turun? Sebenarnya sih lebih cepet turun karena kalau naik tuh kita ada di setiap pos tuh kayak ada pos 1, pos 2 itu kita berhenti ngopi dulu, makan dulu gitu. Kalau turun tuh kita ya udah turun, paling kalau misalkan haus bentar minum dulu, turun lagi gitu, kayak nggak bikin kopi lagi kayak Bawaannya gitu. udah pengen pulang. Iya, udah pengen pulang bawaannya. Gitu sih seru-seru. Kira-kira nih deh, mau sampai umur berapa nih melakukan hal yang seperti ini? Jadi kan dunianya keras dua-duanya ya, di band juga lumayan gitu kan. Ya maksudnya bukan band yang seperti pada umumnya ya, di mana bandnya benar-benar yang ladies banget. Terus naik gunung gitu. Iya. Dua-duanya ini mau ditekuni terus-menerus. Sampai sekuatnya sih pengennya ya. Cuman kalau misalkan ya dari sisi perempuannya sih kan kayak gimana suami gitu kan. Kalau misalkan suaminya masih mengizinkan aja, masih support aja, syukur gitu. Tapi kalau misalkan kata suami stop, ya udah stop gitu. Nah, berkaitan dengan izin suami. Sekarang nggak kan? Masih oke lah ya. Oke. Mau kemana pun terserah gue gitu Iya. ya. Tapi kan tetap ya bahwa ketika jadi perempuan satu-satunya gitu ya, terus di sana ada laki, beban masak ketika naik gunung itu bebannya ke perempuan nggak sih atau mereka yang menyediakan? Enggak, malah mereka. Oh iya. Iya, jadi kayak ya udah aku masak ya, udah nggak usah gitu. Tapi kan tetap aja pengen bantuin ya, namanya Iya, cewek iya. gitu kan. Karena merekanya tuh kayak udah sering ke gunung dan mereka udah biasa masak sendiri, jadi ya udah no problem kalau aku nggak bantuin gitu. Tapi kadang-kadang aku suka pengen bantuin aja gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak kebagian beban ya? Enggak. Tahu duduk manis, asik sedap banget. Iya, paling cuman gitu doang. Sambil jadi kayak mereka masak ya aku sambil ini apa? Kayak nge-host gitu. Oh, oke. Jadi begitu Apa beres sih bahasanya nge-host, ya? Aku nggak tahu tuh bahasanya. Jadi kalau di situ lagi ada kegiatan aku ngomong gitu. Kayak gitu. Oke, seru ya. Sekali-kali ajak lah. Ayo. Beneran? Ayo beneran biar aku ada temen cewek. Wah, gue udah baru tahap bawah aja udah selesai. Itu tuh Mangalayang tuh aku baru pertama kali lagi ke situ loh. Ah, Jadi kayak dari 2009 tuh aku baru pertama kali lagi naik gunung dan itu ke Mangalayang dengan tingkat kesulitan yang lumayan kalau kata aku. Mereka salut sih. Ya, Yeah. mereka bilang salut lah karena baru pertama kali lagi. baru pertama naik udah dikasih medan yang luar biasa Nah, berat. itu. Oke. Deh, untuk yang berikutnya ya kalau mau naik gunung ajak Marin nunggu di bawah dan Oke. turun ketemu lagi di bawah. Nginep loh kita di sana. Ya, gue Pasti. nunggunya lama dong di bawah. Iya, makanya. Oke, Diana, thank you ya. Bentar lagi makanannya tiba, kita akan makan ya. dan kita tidak ingin makan kita terganggu, ya. Kita minum aja dulu. Minum dulu. Oke guys, info lengkap tentang Diana ada di awal tadi ya. Tapi ini adalah sisi lain dari kehidupan Diana. Selain dia sebagai musisi, selain dia juga sebagai seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, tapi Iya. masih menyempatkan diri untuk mengakrabi alam. Iya, seru ya. Alhamdulillah. Thank you ya sudah hadir malam Iya, ini. sama-sama loh Mbak. Makasih banyak udah diundang ke sini. Seneng banget sih. Sip. Thank you.